Halo Brother Bakers, selamat sore. Jumpa lagi dengan channel kami di WJ Adventure. Sebelum salam Bakers, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini dari Aceh. Sudah melakukan perjalanan berapa negara, Bang? Negara belum ya? Ya, Rencana? Karena Aceh belum merdeka. Kalau Aceh merdeka berarti negara kedua, ya kan? Nah, jadi Aceh nggak merdeka, ya tetap kita masih satu negara. Jadi ini baru sampai di sini. Kalau rencana ada, Bang? Rencana ke luar? Ada beberapa misinya. Salah satunya itu 3 negara juga. Berarti saya rencana masuk Timor Leste, Papua Nugini sama Malaysia. Nah, itu yang direncanakan. Cuman masih ada kesempatan untuk ke Filipina juga. Karena ada beberapa misi. Ini nggak disapa dulu atau gimana ya? Boleh. Oke, mungkin biar lebih kenal, lebih akrab. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, saya Faisal Yusri dari Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang melaksanakan misi keliling Indonesia. Dan saya berangkat kemarin tanggal 20 Februari 2021. Sampai saat ini alhamdulillah udah 1 tahun sekian, udah 1 tahun lebih. Dan ini kita udah tiba di Madiun. Ini merupakan Jawa Timur ya. Jawa Timur ini merupakan provinsi yang ke-12 dalam perjalanan saya mengelilingi Indonesia. Nah, insya Allah selanjutnya nanti kita akan lanjut perjalanan menuju ke Banyuwangi, terus Bali, Lombok, NTB, NTT sampai ke Papua. Nah, Timur Leste dulu. Iya, Timor Leste dulu ya, benar-benar Timor Leste dulu, insya Allah. Baru Papua. Baru Papua Nugini nanti. Ini yang aku sama teman-teman penasaran nih, mungkin abang nih melakukan perjalanan seperti itu tuh, misi sama visinya tuh apa, Bang? Apa maksudnya gini, Bang? Apa cuman abang mau jalan-jalan mengeksplor Indonesia aja atau ada misi lain gitu, Bang, maksudnya? Oh iya. Kalau untuk misi sebenarnya saya ingin menikmati ciptaan Allah. Jadi kita sudah diatur di Indonesia ini hidup berbangsa bersuku-suku. Nah, punya banyak budaya, banyak wilayah. Nah, saya ingin menikmati itu. Saya ingin melihat langsung. Kalau selama ini di Madiun bagaimana budayanya, ada ini, ada itu segala macam dengan Jawanya. Nah, itu kan berbeda dengan Aceh, berbeda dengan Banten, berbeda dengan Lampung. Nah, saya ingin melihat langsung gitu. Walaupun memang dalam perjalanan ya nggak semulus yang kita ini kan. Intinya saya ingin melihat, dan semuanya itu terbantu dalam beberapa misi. Itu yang pertama, saya ingin silaturahmi. Nah, jadi silaturahmi, kalau di biker mungkin kita ada namanya salam satu aspal. Nah, jadi tanpa melihat CC, tanpa melihat jenis kendaraan, tapi kita saudara se-Indonesia. Nah, jadi ingin silaturahmi. Saya juga bagian dari anggota Pramuka, pecinta alam. Nah, jadi ya kita sebisa mungkin silaturahmi yang memang membuka diri terhadap saya sendiri. Nah, yang kedua, saya ingin melihat 34 provinsi, termasuk juga mengeksplor 34 provinsi ya sebisanya, sedapatnya gitu. Untuk kita bagikan, yang pertama untuk menikmati untuk daya saya sendiri, dan juga selanjutnya kita bagikan ke teman-teman yang lain yang memang mungkin punya keinginan tapi tidak bisa melakukan. Dan itu bentuk satu syukur yang sangat luar biasa bagi saya sendiri, karena saya diberikan kesempatan untuk melakukan perjalanan yang memang mungkin bagi banyak orang ini konyol. Bagi banyak orang ini aduh, buang-buang waktu. Bagi banyak orang ini memikirkan bagaimana makannya, gimana tidurnya, banyak macam pertanyaan. Nah, jadi saya ingin mengeksplor 34 provinsi. Selanjutnya, karena saya juga bagian dari pecinta alam, saya ingin juga mendaki 7 puncak gunung tertinggi. Nah, jadi setiap pulau di Indonesia ini ada gunungnya masing-masing. Kalau di Sumatera, Kerinci, alhamdulillah itu saya udah daki kemarin. Selanjutnya di Jawa ini Pulau Semeru yang paling tinggi, yang terkenal di film 5 cm. Nah, tapi nggak tahu apakah bisa, karena ini kan masih statusnya erupsi. Jadi masih ditutup kayaknya. Iya, masih ditutup. Cuman mudah-mudahan begitu kita tiba di sana ya udah dibuka kembali. Nah, jadi 7 gunung, Kerinci, Semeru,
Rinjani, Kartens di Papua, Binaya, Latimojong sama Bukit Raya. Nah, lanjut dari misinya 4.0, berarti Sabang, Merauke, Miangas bagian utara, dan Pulau Rote bagian bawah. Dan terakhir itu beribadah di 1001 masjid di seluruh Indonesia. Istimewa sekali teman-teman. Ternyata visi misinya segitu banyak. Ya ngopi dulu bang, Aku merokok dulu aku. Santai, kita santai. Sama yang kedua ini bang, kan visi misi abang tuh segitu banyak deh bang ya. Iya. Segitu banyaknya visi misi, ada 34 provinsi. Iya. Setelah itu abang mau mendaki 7 puncak gunung. Setelah itu melakukan ibadah 1001 masjid. Iya. Ya kan. Setelah itu abang mau lagi ke 4.0 titik barat, timur, utara dan selatan kan. Iya. Itu sekian banyak misi abang itu, mohon maaf nih bang sebelumnya, itu pasti teman-teman juga pasti kan bertanya-tanya, abang nih sebenarnya siapa, atau maksudnya gini, dananya tuh dari mana bang, dananya tuh bang. Kita kan mungkin teman-teman kan pasti bertanya-tanya tuh bang, pasti banyak yang nanyain kan itu, mohon maaf tuh kan bang, pasti dana kan pasti nggak kecil deh bang. Nah itu dari mana bang, atau mungkin abang masih keponakannya Raffi Ahmad juga, kita kan nggak tahu ya bang ya. Sultan. Iya kan. Iya. Gimana bang? Mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman bang. Sebenarnya ini misi yang besar dengan modal yang nekat. Nah, tambah satu lagi gila. Ya. Nekat dan gila. Iya betul. Nah, jadi kalau orang waras nggak mungkin lah bang. Iya. Nggak mungkin itu bang. Iya. Dan saya yakin di Indonesia sendiri banyak orang yang seperti itu, nekat dan gila. Nah, mungkin saya termasuk salah satunya. Karena untuk berbicara masalah biaya itu nggak akan habisnya itu bang, ya kan? Nah, saya sendiri kalau kita lihat dari dasar, saya juga bukan orang berada, sederhana. Dan ketika saya berangkat pun dari Aceh, pertama berangkat itu uang saya memang minus, bukan ada tapi minus. Artinya gini, uangnya udah saya kumpulkan, nah jadi habis untuk persiapan prepare. Nggak ada nggak ada sepatu, kita beli sepatu. Nah tasnya udah nggak bagus lagi, kita ganti tas. Nah terus, motor juga. Boxnya nggak ada, kita beli box, dan boxnya itu di WJ. Nah, dan belinya kan nggak sekalian juga. Nah, jadi pelan-pelan akhirnya uangnya udah terkumpulnya habis juga. Nah, jadi saya bercerita tentang perjalanan ini bukan hal yang mudah bagi saya. Ini cita-cita 2013 loh bang. Wish. Iya. Ternyata udah lama cita-citanya. 2013 baru kesampaian 2021. Berarti abang itu ada niat itu berapa tahun tuh? Udah 8 tahun. Iya. Ya kan? Iya. Ya benar ya, 8 tahun ya abang ada niat itu. Baru kesampaian 2021. Terus bang, lanjut bang. Nah, jadi 2013 saya mengikuti kegiatan pramuka. Jadi ada satu kegiatan namanya Pelantara 3, Pelayaran Lingkar Nusantara 3. Kami berlayar itu antar pulau menggunakan kapal KRI Surabaya. Jadi kapal marinir Indonesia, kapal laut. Nah, dari perjalanan itulah dari Jakarta, Makassar, Kalimantan, Gorontalo. Nah, dari sana saya mulai melihat bang, mulai terbuka gitu. Artinya selama ini kita belum pernah melihat seperti ini. Bagaimana indahnya di Kalimantan, Gorontalo. Akhirnya muncul keinginan untuk keliling Indonesia. Dan waktu itu saya masih dalam kondisi kuliah. Kuliahnya itu termasuk lama, 2018 baru selesai. Begitu selesai kuliah, saya ingin berangkat mengelilingi Indonesia. Ya, cita-cita tadi. Tapi ketika saya bergabung sama teman-teman, maksudnya sharing-sharing, kami berpikir kembali bang, termasuk saya sendiri berpikir kembali, ini gimana saya mau keliling Indonesia sementara daerah saya sendiri, Provinsi Aceh, punya 23 kabupaten kota, belum saya jelajahi. Artinya belum semua daerah saya datengin. Nah, jadi dari sana akhirnya saya ubah plan, dari keliling Indonesia ubah jadi keliling Aceh. Jadi mengenal dulu Aceh,
baru kita mengenal Indonesia. Maka 2019 kemarin saya berangkat keliling Aceh. Itu menghabiskan waktu 4 bulan 13 hari, 23 kabupaten kota. Nah, selesai keliling Aceh, masuk 2020 sama juga persiapan untuk berangkat keliling Indonesia. Begitu kita lagi persiapan dan mau final, masuk tamu kita dari Wuhan. Akhirnya nggak jadi. Corona. Nah, karena corona kan sangat menakutkan, Bang. Pertama datang masuk Indonesia itu sangat menakutkan. Nah, akhirnya dari corona itu tunda lagi, Bang. Tunda lagi perjalanan. Sementara saya udah tua ini. Saya merasa kan kita perlu nikah juga lah, Bang, kan? Iya. Oh, berarti Abang menikah dulu nih berarti. Kan gitu. Maksudnya gini. Saya berpikir ini corona nggak nentu. Sampai sekarang kan masih corona juga. Ini 2022 masih corona. Akhirnya kemarin kan dari pertama itu sangat menakutkan, akhirnya jadi sedikit mengurangi gitu. Maksudnya udah mulai terbuka. Nah, dari sana saya mulai start kembali, Bang. Cuman startnya itu udah nol lagi. Karena waktu masa corona kita ya serba ini juga. Serba kekurangan juga. Ujung-ujungnya saya start kembali ya akhir 2020. Akhir 2020 saya start kembali untuk mempersiapkan kembali. Termasuk motor kita ganti dari pertama Honda Scoopy. Honda Scoopy, Bang. Keliling Aceh saya pakai Honda Scoopy loh. Wish. Motornya ibu-ibu. Iya. Nah, jadi akhirnya kita ganti motor karena nggak memungkinkan lagi. Kondisi mesin memang udah parah. Nah, akhirnya kita ganti motor, kan pakai uang juga itu. Nah, terus dari ganti motor perlu perlengkapan. Nah, beli perlengkapan. Nah, akhirnya berangkatlah di bulan Februari 2021 berangkat dengan apa adanya. Intinya saya harus melangkah. Takutnya kalau nggak langkah-langkah, kalau kita nggak jalan-jalan, nggak akan pernah jalan. Kapan lagi mau jalannya? Nah, itu dia. Nah, jadi ya Bismillah saja. Insya Allah ada aja pintu, ada aja rezeki, ada aja nanti peluangnya. Gitu, Bang. Tapi sepertinya belum terjawab tuh, Bang. Apa itu? Oh iya. Apa maksudnya, apa ada sponsor kah atau ada gimana, Bang? Kalau selama ini ya sponsor, kita bilang sponsor, iya, kita bilang bukan juga gitu. Karena gini, pas saya berangkat pertama itu ya paling yang sponsor itu yang kasih ini aja, hati-hati di jalan, disalamin, nah dikasih amplop, nah itu aja. Nah, jadi ada beberapa yang kayak gitu, termasuk ya usaha-usaha lokal di sana. Terus sepanjang jalan itu ada juga yang kasih sponsor, tapi dia dalam bentuk barang. Nah, tapi ada juga yang kasih dalam bentuk uang, tapi bukan sponsor istilahnya dari kita pertama berangkat sampai selesai. Nah, gitu. Makanya bisa kita bilang sponsor, bisa juga kita bilang enggak. Tapi intinya ya apa yang udah dititipkan ya saya jalankan sebisa mungkin. Sepanjang jalan saya bertahan. Saya juga buat baju. Nah, jadi baju perjalanan, ada cerita saya di situ. Saya jual ke rekan-rekan. Jadi rekan-rekan biker dari Combo, dari Blangsak, dan banyak yang jumpa di jalan itu membantu. Ya dengan membeli baju, satu baju udah mendukung itu. Saya juga jual kopi Aceh. Nah, terus kita juga jual tembakau Aceh. Tapi bukan aja. Iya. baru saya mau nanya. Iya. Tembakau Aceh. Oh, gayo ya? Iya. Oh, identik loh. Iya, betul. Warnanya kan hijau kan ya? Enggak, maksudnya gini. Bang, dari mana Aceh, woi? Bawa enggak? Kan? Jadi langsung ya. Saya mau nanya tuh juga tadi. Nah, jadi langsung kalau kita jumpa sering, bukan sering, memang udah hampir semua lah. Kalau udah jumpa sama teman-teman di sini, Bang mana Aceh, woi? Bawa enggak? Bang, rumputnya ada enggak? Jadi, sapi kayaknya Bang makan rumput tuh, Bang. Nah, itulah dia. Makanya identik. Nah, jadi itu saya jual tembakau, jual kopi, jual baju. Nah, itu untuk putaran di jalan, Bang. Oh, berarti sekarang Abang bawa kopi, bawa baju. Kopi udah habis, yang ada tembakau sama baju. Oh, gitu. Ya. Boleh lah, Bang, nanti dilihat-lihat, Bang, baju sama apa? Kopi. Terus apa setelah dana itu, ini Abang sekarang udah berapa ini, Bang? Berapa
kalau kecamatan terlalu ini ya. Berapa kota tuh Bang? Wah, kalau kota di mana ya? Paling mungkin provinsi ya. Oh, provinsi. Kalau kota saya nggak. Kalau kita hitung dapat mungkin, tapi nggak pernah saya hitung. Kalau provinsi yang pertama dari Aceh, terus ke Sumatera Utara, termasuk juga nyebrang ke Nias, nah terus ke Sumatera Barat, Jambi, karena mendaki Gunung Kerinci, nah terus Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan ini Jawa Timur terakhir, Jogja sampai ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur dulu, balik ke Jogja apa gimana? Ke Jogja dulu kemarin. Jogja dulu ya. Mana di Jogja, baru ke Solo, baru kemari. Nah, jadi berapa? Ada 13 provinsi. Habis dari sini Malang ke Malang. Malang, Ya, baru ke Banyuwangi. Malang Banyuwangi itu masih banyak Bang yang dilalui lagi tuh Bang. Iya, pasti itu. Cuman nanti kita lihat lagi karena ini sejauh ini kan udah 1 tahun lebih. Dan saya masih berada antara Sumatera dan Jawa. Nah, kemungkinan nanti akan saya percepat, lebih cepat mungkin. Nah, jadi percepat sampai ke Bali. Saya nyebrang dulu ke Bali. Ya, kalau misalnya jalur yang kita lewati mungkin nggak terlalu lama kayak di Sumatera. Paling 3 hari, 2 hari. Kalau Sumatera ada satu daerah itu 3 minggu 5 hari loh Bang. Saya tinggal. Karena gini, begitu nyampe ke satu kota itu, saya jumpa sama banyak saudara di sana, baik dari pramuka, biker. Nah, jadi mereka ngajak, Bang, ayolah tinggal tempat saya 2 hari. Nah, 2 hari. Masa tempat dia ada, tempat saya enggak? Nah, pindah lagi. Ujung-ujungnya nggak terasa udah itu, udah 3 minggu 5 hari di sana. Itu satu kota itu. Nah, itu di Sawalunto. Makanya kalau sekarang ya saya fokus ke misi. Misi kita apa yang tadi? Nah, saya fokus satu daerah ya paling lama ya 3 hari atau 2 hari. Kecuali kalau ada perlu lain. Kayak mengedit video. Itu kan emang butuh waktu santai. Oh iya, apa Abang punya YouTube juga ya Bu? YouTube-nya sebutin aja Bang, apa Bang? Boleh. Mungkin nanti rekan-rekan kalau ingin lihat perjalanan saya, ya bisa langsung buka nanti di Faisal Yusri. YouTube-nya itu Faisal spasi Yusri. Kalau di media lain, Instagram, TikTok juga ada. Namanya Faisal Yusri underscore. Iya, Facebook juga ada. Nah, jadi sebisa mungkin berbagi gitu. Yes. Ya, pokoknya nonton aja. Ya, kalau masalah kualitas mungkin masih jauh dengan yang lain, tapi intinya ya Berbagi sebisa mungkin kita kita perbaiki. Ya. Nah, kalau sekarang pun udah ada ini, Bang. Ya, jadi kamera saya aja pakai HP itu Bang. ya, harus ini, Bang, harus upgrade ya. Iya. Jadi sayang juga perjalanan yang panjang ini, berharga ini buat saya, tapi kita abadikan dengan ini. Ya mungkin ini masukan dari rekan-rekan juga, makanya ya udah saya usahakan ada yang lebih gitu. Karena itu lama Bang tersimpannya. Biar bagus ya Bang ya. Iya, biar bagus perjalanan. Videonya ya. Jangan lupa lihat YouTube Faisal Yusri. Siap. Faisal spasi Yusri. Iya, benar. Faisal spasi Yusri. Nanti di subscribe. Iya. Di subscribe ya. Subscriber saya belum banyak sih Bang, tapi kalau monet alhamdulillah udah. Wah, luar biasa. Cuman ya masih tipis-tipis lah Bang. Iya, benar. Nggak apa-apa, yang penting kita sharing aja berbagi pengalaman, berbagi ilmu sama cerita-cerita sepanjang perjalanan di dunia bakers. Mungkin teman-teman kan juga yang mau melakukan perjalanan mungkin bisa nonton dulu ya kan, benar. apa pengalaman yang terjadi di jalan atau Iya. bagaimana persiapan juga kan mereka kan mungkin teman-teman bisa nonton dulu. Iya, untuk membulatkan tekad itu kan susah tuh Bang. Wah, susah. Tidak semua orang bisa Bang, serius. Ya. Saya bukan mengakui karena saya udah jalan, tapi juga saya udah sering jumpa sama penjelajah juga. Bahkan mungkin kalau rekan-rekan mengenal, itu kemarin saya baru aja jumpa sama penjelajah dunia, namanya Jeffrey Polnaja. Oh ya. Kenal nggak? Om Jeffrey Polnaja. Beliau ya udah mengelilingi dunia itu 290 negara lebih beliau keliling, dan memulainya 2006. Jadi banyak cerita yang beliau sampaikan,
termasuk dalam hal persiapan segala macam. Jadi untuk melakukan perjalanan yang lama itu tidak mudah bang, apalagi kita bukan istilahnya uangnya itu nggak ada. Nah jadi nggak mudah. Dari Aceh juga ada beberapa yang udah menjelajah juga, dan mereka juga mengawalinya itu dengan susah payah juga. Dari Aceh itu kan ada bang ini bang, siapa yang dulu aku pernah ketemu di Solo itu, Bang Dayat yang naik Supra itu bang ya. Nah itu Bang Dayat. Bang Dayat, terus ada Bang Rahmat, terus ada juga Dek Jau, dan juga sekarang ada beberapa yang lain. Bang Ambri juga ada, tapi naik becak bertiga. Nah rata-rata rekan-rekan yang berangkat ini ya mengawalinya itu dengan susah payah bang. Kalau memang istilahnya, menurut saya ya, kalau memang mereka itu orang yang berada, mungkin nggak akan berangkat dengan motor. Betul. Kayak saya nih, kalau saya punya pilihan mungkin saya akan memilih motor yang lebih besar lagi. Betul. Kan gitu. Atau mobil. Nah, iya, tapi motor saya ini lebih mahal Beat malah dengan motor saya. Kan ini Honda Tiger ini. Honda Tiger 2013. Jauh lebih murah karena motor lama. Cuma karena tampangnya aja garang. Tampangnya laki banget ya. Tapi harganya kan ini. Tapi lebih murah ya. Yang penting sebenarnya bukan motornya, tapi bagaimana cara kita membulatkan tekad dan melakukan perjalanan ini dan bertahan di jalan. Nah itu sangat, tidak semua orang bisa bang, serius. Kita membawa diri, tidak semua orang bisa. Ada juga beberapa yang udah jalan, mereka pulang lagi. Gitu. Karena kita harus siap. Ya kalau kita namanya di jalan, harus siap kita meninggalkan keluarga, harus siap kita lapar, harus siap kita tidur nggak menentu. Bahkan saya sendiri juga pernah buka tenda, nah pernah tidur di masjid. Di SPBU saya nggak mau, karena saya sendiri dan juga saya punya banyak barang dan juga motor, nggak aman nanti. Nah kalau di SPBU ya itu kan hotelnya biker ya, hotel berbintang-bintang. Tapi kalau sendiri nggak disarankan. Baiknya kalau sendiri itu ya ke polsek lah. Kalau ke masjid ya lumayan aman. Tapi karena SPBU itu kan 24 jam hidup terus, orangnya keluar masuk, takutnya bahaya bang. Kecuali ada teman bisa shift ganti-ganti, nah itu lain cerita. Tapi kalau saya menghindari SPBU. Ini pengalaman juga bagi teman-teman ya bang ya. Iya, benar. Daripada kita menginap di SPBU lebih aman kita malah ke polsek ya bang ya. Ke polsek atau ke Polres, pokoknya yang ada yang bagi kita aman lah ya Pak ya. Iya, daripada di pom bensin, karena kata Abang tadi pom bensin itu kan buka 24 jam. Iya, benar. Serta orangnya kan keluar masuk bebas ya Bang ya, terlalu bebas begitu ya. Ya kalau sendiri maksudnya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman, ada kelompok yang nggak apa-apa, bisa ganti-ganti gitu. Kalau sendiri ya saya nggak mau. Dan saya di jalan pun biasanya kan sering di diinikan sama di portal sama teman-teman biker. Kayak di Magatan sama Bang Jaki sama Bang Gipul. Nah jadi nginap di tempat rekan-rekan. Tapi kalau nggak ada ya mau nggak mau di mana aja gitu. Tapi intinya ya sebisa mungkin kita sebaik-baik mungkin membawa diri gitu. Selanjutnya gini Bang, Abang sendiri punya target nggak Bang? Maksudnya gini, kalau perjalanan itu kan Abang sudah 1 tahun lebih nih. Maksudnya mau balik lagi ke Aceh pulang itu kira-kira Abang memperkirakan nggak tahun berapa, atau setelah dari mana titiknya Abang mau kembali lagi itu loh Bang? Kalau kita bercerita dari awal, malah saya targetnya 1 tahun Bang. Malahan ya? Iya, 1 tahun. Ini udah offset panjang ini berarti. Udah jauh banget, jauh banget. Nah, tapi yang namanya kita menikmati ya nggak bisa ditentukan. Cuman sejauh ini saya persiapkan 1 tahun lagi udah selesai. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Ya minimal awal tahun 2023 saya udah pulang. Tapi nanti kita lihat lagi Bang, karena ya namanya itu Bang. Ya, betul. Di Indonesia ini banyak banget yang bisa dilihat Bang. Makin dilihat, ada habisnya ya. Makin penasaran gitu. Ya, nggak ada habisnya. Iya. Kalau saya sendiri, kalau misalnya masuk ke kampung itu, yang istilahnya kampungnya memang punya banyak budaya dan segala macam, itu kadang lama Bang. Karena kita makin penasaran gitu. Asik gitu ya. Asik. Nah contoh yang udah saya masuk itu di Baduy. Wah itu pengen lama-lama saya. Cuma karena aturan Baduy aja yang tidak membolehkan lama di sana, akhirnya saya pulang. Oh gitu. Nah maksudnya bukan pulang, lanjut lagi gitu. Enggak, maksudnya kalau di Baduy nggak boleh lama-lama.
Ada batasannya. Mereka tamu itu maksimal 2 hari. Ya maksimal 2 hari. Selesai itu harus kembali. Dan kalau mau masuk lagi, ya keluar dulu. Keluar dulu baru masuk lagi. Jadi kalau lama-lama nggak boleh. Memang kayak gitu aturannya. Apalagi di Baduy Dalam gitu. Waktu itu di Baduy Dalam ya Bang ya? Saya luar dalam. Di luar 2 hari, di dalam 3 hari. Kenapa saya bisa 3 hari? Ya karena alhamdulillah ada teman yang memang bukan teman maksudnya. Ya dia istilahnya mau ini saya gitu. Ya jadi sempat saya 3 hari di sana untuk menikmati. Nah jadi kalau Baduy itu di Baduy Dalam itu mereka punya 2 rumah. Rumah pertama itu di perkampungan. Rumah kedua itu namanya Saung. Itu di ladang tempat mereka bertani. Jadi rumah mereka juga itu rumah kedua. Jadi kemarin saya pertama nyampe langsung ke rumah di ladang. Nah 2 hari di ladang baru kembali ke kampung. Itu di kampung 1 hari. Dan sangat luar biasa. Luar biasa banget serius. Baduy ya. Targetnya tahun 2023 udah kembali ke Aceh ya Bang. Ini Abang tadi kan sempat cerita menyinggung sedikit tentang sudah tua, Abang mau menikah dulu. Berarti Abang nih baru menikah langsung ditinggal touring begini apa gimana Bang? Saya belum nikah. Oh belum nikah. Kirain tadi udah nikah. Belum. Saya belum nikah. Belum nikah tapi sudah mempersiapkan gitu. Artinya ya sebenarnya kalau kita bercerita dari awal Bang, saya pengen nikah itu umur 28. Ya maksudnya ini cerita lama ya. Ya udah 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Ya 2 tahun boleh lah, tapi jangan terlalu lama lagi. Karena ya kita semuanya punya masa Bang. Nah, kita nggak mungkin kayak gini terus. Karena ya itu dia, perjalanan ini membuat candu kita Bang. Semakin kita lama berjalan, makin candu kita. Nah, jadi saya hindari itu. Artinya kita punya porsi masing-masing, kita punya tanggung jawab juga kan. Jadi harus diselesaikan, walaupun tidak tepat pada waktunya, ya minimal jangan terlalu jauh dari waktunya gitu. Ya insya Allah tahun depan kalau memang ada rezeki, ya saya menikah. Dan mungkin perjalanan ini juga bisa diibaratkan perjalanan terakhir di saat saya lajang. Yes. Bisa aja. Sebelum menikah ya Bang ya. Perjalanan terakhir sebelum bisa menikah. Diceritain nama anak sama cucu nantinya ya Bang ya. Benar. Apalagi dokumentasi itu penting tuh Bang. Sangat dokumentasi. Jadi kita kan cerita ada dokumentasinya. Jadi mantap lah. Oke lah. Mungkin pengalamannya sharingnya kalau kita videokan terus nggak akan ada habisnya ya Bang ya. Cukup sekian aja. Mungkin Abang ada pesan-pesan untuk teman-teman bikers atau anak-anak komunitas atau klub di Indonesia ini mungkin yang nanti akan nonton video kita ini Bang. Ya, pesan saya yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan biker dan juga yang lainnya yang udah yang pertama sekali yang udah membantu saya selama di jalan. Saya nggak akan mungkin bisa juga sampai di sini kalau memang tanpa ada uluran tangan dari rekan-rekan. Nah itu pasti. Yang kedua, sejauh apapun kita berjalan, kita juga punya yang namanya tata krama, punya sopan santun, dan juga kita punya rumah yang harus kita kembali gitu. Artinya jangan sampai lalai. Dan yang ketiga, tidak perlu membanggakan. Tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu diperlihatkan. Kita semuanya sama. Dan ada yang lebih hebat lagi. Banyak rekan-rekan yang bertanya kepada saya, Bang, udah hebat banget Bang? Oh, enggak. Itu enggak. Bahkan saya sendiri masih belajar. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih hebat lagi, bahkan Om JJ sendiri tidak pernah membanggakan diri. Santai aja beliau. Bahkan tidak terlihat pun beliau seorang penjelajah dunia. Jadi tidak ada yang perlu yang dibanggakan. Dan yang ketiga, kita biker, kita di jalanan, kita di masyarakat, ya sebisa mungkin kita untuk ya punya inilah etika kita di jalan. Tidak perlu ugal-ugalan, tidak perlu. Kalau memang tidak penting, ya sebisa mungkin kita bermasyarakat. Karena sangat ini loh Bang, biker ini sangat terpandang gitu,
sangat karena emang langsung dilihat ya. Iya betul. Nah, jadi kalau kita geber-geber motor segala macam langsung terlihat Jadi gitu. mungkin ini penilaiannya masyarakat yang awam itu kepada biker tuh dipikirnya semua gitu Pak ya. Iya. Semua anak biker tuh pasti begini ya. Padahal kan itu cuman 1-2 orang ya Bang ya, 1-2 orang. Jadi nggak semua bikers itu pasti arogan begitu ya Bang ya. Benar-benar. Ya gitu. Jadi tidak semuanya, tapi intinya kita sebisa mungkin. Saya juga sering Bang kalau masuk ke masyarakat, saya sering menceritakan masalah itu. Kita kan punya kode ketika kita jalan berombongan, punya kode kaki. Ada masyarakat itu yang menganggap itu ketidaksopanan itu, arogan banget itu, turunin kaki segala macam. Dikira kita mau menyenggol nyerang gitu kan ya. Padahal itu merupakan satu kode bagi kita anak bikers ya, untuk rombongan di belakang ya kan Bang. Jadi itu saya jelaskan ya. Baru mereka oh gitu. Saya kira memang ya karena mereka awam, bukan salah mereka juga ya. Betul. Tapi kesalahan ya mungkin nggak ada yang salah. Tapi kita sebisa mungkin memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau itu sebenarnya inilah kode biker nah gitu. Saya sering itu Bang, sering itu. Nah, sering saya berhadapan dengan masyarakat dan kami bercerita masalah itu. Dan setelah saya jelaskan mereka baru paham. Dan yang terakhir, jangan lupa nikmati Indonesia karena Indonesia ini penuh dengan pesona, penuh dengan cerita dan kaya akan keanekaragaman. Luar biasa. Sejauh ini aja saya sangat luar biasa melihatnya ini. Oke. Cukup sekian untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share juga video ini. Mungkin ada teman-teman kalian yang ingin melihat video kami ini. Sekian ya Bang ya, kita sahabat teman-teman, salam bikers, Salam satu aspal. salam satu aspal. Salam jelajah.